Kembali di News on the Spot, pemirsa, polisi hingga kini telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait meninggalnya Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi yang ternyata bercampur sianida. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita bergabung dengan reporter Berita 1 Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Rio Cornelianto yang bertugas di Polda Metro Jaya memantau pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Apakah Riyad, hari ini polisi menetapkan tersangka kematian Wayan Mirna Salihin? Ya baik Carlos, hingga saat ini polisi masih belum menetapkan tersangka atas tewasnya kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia beberapa hari yang lalu. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, yaitu Krisnamurti meminta pelaku untuk segera berterus terang dan tidak membuat keterangan yang berbelit-belit. Siapapun yang melakukan agar kooperatif kepada kepolisian, dan jika memang pelaku ini masih terus berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka kepolisian dapat memberikan rekomendasi kepada kejaksaan bahwa pelaku pembunuhan tidak kooperatif dalam memberikan pernyataan. Menurut Krisna, kebohongan pasti akan bisa terungkap oleh penyidik dengan cara dari jawaban yang tidak konsisten dan tidak dapat terus terang. Kemudian rencananya terkait dengan penetapan pembunuh dari atau yang melakukan pembunuhan kepada Wayan Mirna, esok hari akan dilakukan ekspos atau gelar perkara dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung, dan diharapkan dengan gelar perkara ini dapat terungkap siapa pembunuh dari Wayan Mirna Salihin yang meninggal dunia saat atau ketika meminum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia. Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta meluncurkan operasional bus City Tour bagi penyandang disabilitas. Untuk mengetahui informasi seputar bus City Tour ini dan juga beberapa berita Jakarta lainnya, kita bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Muhammad Rinto yang bertugas di Balai Kota. Iya, Erik, apa maksud dan tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meluncurkan City Tour bus ini untuk penyandang disabilitas? Ya, Carlos, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meluncurkan bus City Tour hasil kerjasama dengan perusahaan swasta. Bus tingkat ini digunakan pertama kali oleh anak-anak penyandang disabilitas dan kanker untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang berada di Jakarta. Ahok berharap nantinya bus-bus tersebut bila sudah bertambah jumlahnya dapat melewati semua stasiun kereta api seperti kawasan Monas, Bundaran HI, Ratu Plaza, dan kawasan di Jakarta lainnya. Sekitar 50 anak-anak penyandang disabilitas dan kanker antusias memasuki bus. Ada pula anak berkursi roda yang masuk melalui lantai penyambung yang bisa dilipat untuk memudahkan roda kursi melewati pintu bus. Bus dengan kapasitas 69 penumpang ini dilengkapi dengan pesawat televisi LCD, CCTV, GPS, dan juga penyejuk udara. Ahok sempat memeriksa ke dalam bus sejenak sebelum akhirnya bus ini mengantar anak-anak keluar dari Balai Kota menuju Monas dan Museum Fathahillah Kota Tua. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan bus Transjakarta yang berada di sisi kiri ini akan difasilitasi lantai dan jok lipat bagi penyandang disabilitas. Erik, selain peluncuran bus City Tour untuk para penyandang disabilitas, kita kemudian beralih ke informasi lainnya bahwa terkait banyaknya anak Jakarta yang kekurangan gizi, Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan subsidi daging untuk anak-anak kurang mampu. Bagaimana kemudian mekanisme dan prosedur untuk pemberian subsidi ini? Ya, Carlos, Pemprov DKI Jakarta akan mensubsidi pembelian daging di Jakarta bagi warga yang memiliki kartu Jakarta Pintar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan bagi keluarga yang anaknya mempunyai kartu Jakarta Pintar dipastikan akan dapat mencairkannya untuk membeli daging. Dan Pemprov DKI Jakarta akan mensubsidi penjualan daging yang tersebar di pasar di ibu kota. Nantinya mereka dapat membeli atau mencairkan dengan mudah seperti layaknya membeli buku. Dan berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Makanya kita dorong selain di posyandu mendata mereka, otomatis anak-anak yang kurang gizi itu kalau dia sekolah pasti dapat KJP. Nah sekarang kita lagi merancang
Kita lagi siapkan di perubahan ini, nanti pembelian daging untuk protein, kita mau kasih diskon. Kita yang kasih untuk pemegang KJP. Nah, sehingga anak-anak yang pemegang KJP pun tiap minggu masih bisa merasakan makan daging yang baik. Nah, itu kita akan lakukan. Kita lagi siapkan ini, memang soal kartunya. Jadi keluarga yang punya anak KJP, dia akan disubsidi untuk membeli bahan pokok. Nah, sama seperti sekarang kan anak-anak KJP sebagian dia ke Carrefour masih ada beli makanan, kita masih lolosin sebetulnya. Karena kita yakin pemegang KJP ini adalah orang-orang yang perlu mendapatkan asupan gizi. Ya, Mirsa, bagi Anda para orang tua wajib mewaspadai jajanan yang jual bebas kepada anak-anak Anda baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Karena baru-baru ini ditemukan kasus warga di Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat dikejutkan dengan jajanan anak-anak yang berisi mainan mirip kondom. Jajanan anak berisi mainan mirip kondom itu dijual di salah satu warung yang ada di dekat sekolah dasar di wilayah Pekayon. Orang tua yang terkejut langsung melaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bekasi dan dilanjutkan ke pihak kepolisian Polsek. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak P2TP2A melakukan penyelidikan atas aduan warga tersebut. Dari 30 kemasan, 18 berisi mainan itu dikemas dalam kotak ukuran sedang bermerek Kotak Kado, bertuliskan Boom Seru dan bergambar kartun anak-anak. Atas semua itu, pihak P2TP2A menghimbau seluruh orang tua agar lebih mewaspadai terhadap makanan yang dijajakan di sekitar sekolah. 29 lah, saya lapornya 30 ya. Saya lapornya di sana memang sudah tidak ada lagi. Udah benar-benar dicek apa sebenarnya dan hasilnya juga udah keluar. Ternyata kan memang mainan dan itu dianggap sebagai balon. Cuman memang yang kami pertanyakan kan harusnya itu ya tidak layak ada bersama dengan anak-anak. Kalaupun nyambungnya di mana gitu. Pemirsa, Mitra Kukar menang dramatis 2-1 atas Semen Padang dalam laga final Piala Jenderal Sudirman. Mitra Kukar berhasil membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Setelah kick-off, laga diawali dengan permainan menekan dari Semen Padang. Fendri Mofu dan kawan-kawan tampil agresif. Tekanan Semen Padang berbuah manis saat Fendri Mofu berhasil memanfaatkan umpan silang dari Adi Nugroho pada menit ke-38. Skor 1-0 untuk Semen Padang. Hasil ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Mitra Kukar langsung tampil menekan mengejar ketinggalan. Mitra Kukar berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan Rizky Pelu yang gagal diantisipasi Jandi Ake Putra pada menit ke-75. Gol ini memacu semangat anak asuh Jafri Sastra. Kerja keras mereka membawa keunggulan 2-1 lewat terobosan Yogi Rahadian yang berhasil meruntuhkan angan Semen Padang untuk menjadi juara. Skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang. Mirsa, saat ini sebanyak 118 ex-Gavatar akan menjalani sejumlah program di Panti Binaan Insan milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Berikut laporan Julita Telaun Banua dan juru kamera Ria Nuryaningsih. Ada 118 ex-Gavatar yang siang tadi tiba di Panti Binaan Insan Jakarta Timur ini, dan sejak tadi sudah banyak kegiatan yang mereka lakukan. Sebagian besar dari mereka memilih untuk beristirahat setelah melalui perjalanan panjang dari Kalimantan, yaitu perjalanan laut dan juga perjalanan darat. Selain itu juga kegiatan lainnya mereka banyak membongkar barang-barang mereka karena mereka harus menggunakannya selama hidup ataupun tinggal di Panti Binaan ini. Dapat dilihat di belakang saya, ini merupakan bantuan yang sejak tadi dibagikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, yaitu berupa makanan dan juga tadi ada pakaian yang dapat digunakan oleh para ex-Gavatar ini. Selain itu di sini juga masih banyak anak-anak yang memang sejak tadi sudah beraktivitas secara aktif. Tadi anak-anak bermain dengan anak seumuran mereka, di mana di sini anak-anaknya mulai dari usia 6 sampai 10 tahun. Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta datang ke sini untuk memantau dan juga mengarahkan para ex-Gavatar ini untuk tetap tinggal dan menjalani berbagai program dan juga kegiatan. Di antaranya adalah
trauma healing yang didampingi langsung oleh psikolog dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain itu ada ceramah NKRI. Ini bertujuan untuk dapat menanamkan kembali rasa cinta kepada tanah air. Selain itu ada ceramah keagamaan dan juga konseling lainnya untuk mengurangi dan menetralisir ideologi-ideologi dari Gavatar dan juga ideologi radikal lainnya. Belum dipastikan hingga kapan para ex-Gavatar ini harus tinggal di panti binaan insan ini, dan kemudian apakah mereka harus kembali ke tempat asal mereka, apalagi sebelumnya mereka mengaku enggan untuk kembali ke tempat asal mereka karena takut tidak diterima oleh lingkungan sekitar mereka. Namun putusan ini akan menjadi bagian dari Menteri Sosial nantinya. Namun menurut kepala panti di sini, selama 3 hari mereka harus menjalani program dan juga didampingi secara intensif oleh staf dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Julita Tolongbanua, Ria Nuryaningsi, Berita 1, Jakarta. Hingga kini polisi terus memburu pelaku yang menaruh sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk beberapa karyawan kafe dan 2 orang teman Mirna, yaitu Hani dan Jessica Wongso. Ditemukannya racun sianida dalam kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin mengundang pertanyaan, dari mana pelaku mendapatkan racun mematikan itu? Bukan spekulasi, sianida tidak dijual bebas. Sianida hanya dijual bagi mereka yang punya izin dari polisi atau dalam bentuk drum seberat 50 kg. Polisi menduga pemberi sianida untuk Mirna memiliki profesi khusus. Sang pemberi adalah orang yang tidak asing dengan racun mematikan tersebut, atau sang pemberi memang punya akses untuk mendapatkan senyawa mematikan itu. Bukan tanpa sebab jika spekulasi yang berkembang adalah Mirna dibunuh. Sebab pengguna sianida bukan orang sembarangan. Racun sianida merupakan salah satu racun paling mematikan. Dalam kajian yang terdapat dalam laman BPPT, pada dosis rendah sianida biasa digunakan petani untuk membunuh hama tanaman. Namun, dalam dosis yang lebih besar, racun ini bisa memberikan efek kejang-kejang hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Zat sianida bahkan mampu membunuh korbannya hanya dalam waktu 15 detik saja. Zat sianida yang terkandung dalam kopi yang dikonsumsi Mirna adalah sebanyak 15 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Jumlah tersebut mampu menewaskan hingga 25 orang. Hingga kini polisi terus memburu dari mana pelaku mendapatkan racun tersebut dan siapa yang menaruh sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk beberapa karyawan kafe dan 2 orang teman Mirna, yaitu Hani dan Jessica Wongso. Polda Metro Jaya mengisyaratkan mulai membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi juga sudah mengantongi 4 alat bukti yang akan digunakan untuk menetapkan